Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Asri Nisa ganggu waktunya malam-malam. Harusnya istirahat malam minggu nih. Iya, enggak apa-apa. Oke. Iya, enggak apa-apa. Nah, di sini Nisa kan ngerjain tugas dari dosen mata kuliah ilmu gizi. Jadi kami disuruh Iya. cari narasumber itu yang ahli gizi atau yang memang mendalami jurusan ilmu gizi. Nah, kemarin Hmm, Nisa tanya-tanya kan, ada ke kawan Nisa katanya Asri insya Allah bisa bantu gitu. iya. Oke. Tapi ya namanya sama-sama mahasiswa kan sama-sama belajar, masih sama-sama belajar gitu kan. Iya. Jadi Asri semester 6 juga Iya, semester 6 juga. di Poltekkes Kementerian Kesehatan Riau. Iya, di Oke. Poltek ya, sama dengan Samnah. Oke, kita langsung aja ya, keburu sholat Isya. Mm-mm. Iya, iya. Nah, di sini kalau menurut kan kita bahas tentang malnutrisi nih. Kalau menurut Asri sendiri Mm-mm. malnutrisi itu gimana? Eh, Kalau malnutrisi itu sebenarnya sebenarnya suatu keadaan. Bisa jadi itu kelebihan atau bisa juga kekurangan atau istilahnya itu ketidakseimbangan antara biasanya asupan yang kita makan itu dengan kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya asupan kita misalnya atau kekurangan itu contohnya makanan yang kita makan itu sedikit, sementara kebutuhan yang kita perlukan itu banyak. Sementara sebaliknya juga dengan kelebihan. Kalau kelebihan kan bisa jadi makanan terlalu over makanan yang kita makan itu sehingga melebihi dari batas atau asupan yang sebenarnya kecukupannya sehari yang kita dapat gitu. Gitu. Hmm. Nah, apa penyebab umum terjadinya malnutrisi pada masyarakat Indonesia? Biasanya ya kan Indonesia ini negara berkembang, jadi masih banyak ekonomi yang tidak stabil. Jadi orang-orang masih ekonomi rendah itu banyak di Indonesia karena Indonesia termasuk negara berkembang. Kebanyakan malnutrisi di Indonesia itu lebih ke kekurangan kecukupan ya, karena asupannya itu tadi tidak terpenuhi karena mungkin masalah ekonominya yang rendah sehingga makanan yang didapat itu sedikit. Kalau itu pun kalau lebih ya, kalau yang lebih biasanya untuk gaya hidup di Indonesia ini kan cenderung lebih banyak makan makanan cepat saji atau makan makanan yang berlemak, sementara untuk sayur atau buahnya itu dikurangin sama dia. Tapi lebih karena Indonesia ini kan juga banyak pengaruh makanan dari luar. Makanan-makanan luar itu kan biasanya junk food juga, itu banyak lemak sehingga malnutrisi untuk kelebihan itu sering juga terjadi di Indonesia. Oh, gitu. Nah, malnutrisi ini kan ada dua, ada kekurangan gizi yang Hmm. disebut undernutrition sama kelebihan gizi yang disebut overnutrition. Nah, penyakit apa saja yang bisa timbul dari undernutrition dan overnutrition ini? Kalau undernutrition itu lebih malnutrisi itu yang sering terjadi kalau untuk anak-anak ya. Biasanya itu dari ibunya 1.000 hari pertama kehamilan itu biasanya uh, kecukupan ibu itu kurang sehingga biasanya anak-anaknya bisa mengalami nanti stunting atau pertumbuhannya lambat. Kalau stunting kan diistilahkan dengan pertumbuhan yang lambat tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Misalnya tidak hanya tinggi bisa jadi anak lain udah bisa ngomong ayah ibu, sementara anaknya itu belum bisa ngomong atau masih cadel ya kalau istilahnya ya. Terus juga kalau anak-anak itu biasanya marasmus atau kwashiorkor, itu penyakit yang biasanya mukanya tua,
kayak dia tuh anak-anak tapi mukanya sudah keriput, terus rambutnya rontok karena itu tadi kekurangan nutrisi. Kalau undernutrition itu biasanya kalau untuk yang dewasa bisa jadi anoreksia. Anoreksia itu kayak mungkin apa? Kalau dia makan juga sering terjadinya penolakan, jadi dia makan itu dikeluarkannya lagi. Kalau misalnya over nutrition itu biasanya orang terjadi obesitas itu bisa terkena penyakit degeneratif, contohnya seperti diabetes, bisa juga terkena kanker, hipertensi juga bisa karena kelebihan dari berat badan tersebut. Oh gitu, oke. Bahaya seperti apa yang dapat timbul dari malnutrisi ini? Apakah memang bahayanya mematikan sekali atau gimana? Kalau misalnya bahaya itu lebih ke perkembangan ya, seperti yang tadi masalah stunting tadi kan, perkembangan anak kan terganggu, terhambat kalau untuk yang kekurangan biasanya itu seperti itu. Kalau untuk yang apa, yang kelebihan itu seperti tadi, seperti diabetes, misalnya kan terkadang diabetes ini juga tidak soal keturunan ya, rata-rata kan bisa jadi keturunan, tapi kayak diabetes, hipertensi itu kaitannya erat juga sama makanan yang pastinya. Kanker juga kaitannya erat juga dengan makanan. Jadi kalau kanker bisa dibilang juga penyakitnya mematikan ya. Juga diabetes juga kalau misalnya udah udah tingkat akhir itu banyak sekali pantangan yang harus dihindari. Jadi kalau dibilang berbahaya pasti berbahaya penyakit malnutrisi ini. Oke, kalau untuk tadi kan bisa nyebabin diabetes. Kalau kolesterol tuh bisa juga nggak karena faktor makanan, bisa kan? Bisa karena banyak lemak, terus juga makanan-makanan yang seperti junk food itu kan makanan yang bisa dibilang meningkatkan kolesterol, meningkatkan tinggi kolesterol. Apalagi makanan berminyak-minyak. Sekarang kan banyak tuh makanan-makanan di luar, orang lebih sering membeli makanan cepat jadi daripada makan makanan yang di luar. Apalagi kayak usia-usia yang masih muda, itu anak-anak juga sekarang lebih sering suka kasih jajan-jajan. Itu memang waktu kecil nggak ada pengaruhnya, tapi kalau misalnya nanti udah dewasa, seiring bertambahnya usia itu penyakit itu akan timbul. Memang di usia muda itu nggak nampak, tapi kalau misalnya dari muda kita nggak menjaga pola makan ataupun masih bodo amat lah kan sama makanan, nanti di usia tuanya itu baru terasa nanti muncul penyakit-penyakit degeneratif yang dari kita muda itu nggak ada pantangan kita untuk makan. Oh gitu. Oke, kan ayah Nisa nih dia kolesterol gitu, kolesterolnya tinggi gitu. Itu apa aja yang nggak boleh dimakan, Asri? Kalau kolesterol yang pasti usahakan makanan-makanannya jangan makanan yang dari luar ya, makanan biasanya itu makanan rumahan aja. Juga jangan yang digoreng-goreng, kurangin yang digoreng-goreng, kurangin yang bersantan, yang berminyak. Itu lebih baik makanan yang kayak dikukus, direbus. Nah, terus juga minum-minum susu juga dikurangin. Yang baik itu makan-makan sayuran, buah-buahan. Nah, itu bagus itu untuk penderitanya. Oke, gitu. Nah, bagaimana cara menentukan kan kita nih harus seimbang nih gizi yang masuk ke tubuh biar nggak malnutrition, karena malnutrition itu kan ada kelebihan ada kekurangan gitu tadi ya. Gimana cara kita menentukan status gizi seseorang, kalau dia itu gizi dia tuh udah cukup, gizi inanya ini kurang gitu. Gimana cara menentukannya seseorang itu mempunyai status gizi yang tepat gitu?
kalau untuk status gizi kebutuhan sehari-hari ya, mungkin lebih ke kebutuhan sehari-hari. Iya, iya. Maksudnya yang dia konsumsi. Kalau itu biasanya kalau di gizi itu ada perhitungannya. Cuman kalau misalnya lebih apa ya, lebih biasanya bisa dilihat di ada seperti tabel di situ di PMK nomor 28 tahun kalau nggak salah 98 tahunnya lupa. Di situ ada untuk dari anak-anak, dewasa, orang tua, umur untuk ibu hamil, trimester 1, 2, 3 itu udah ada di sana untuk untuk dari zat gizi mikro, makro di sana udah ada. Kalau untuk perhitungan apa ya? Mungkin status gizi itu pakai IMT biasanya kalau untuk yang yang dari remaja umur 18 ke atas sampai tua itu IMT biasanya. Kalau misalnya untuk anak-anak itu biasanya pakai Z-score. Itu pakai Z-score bisa itu dihitungnya bisa memakai aplikasi juga. Kalau untuk asupan itu lebih biasanya kalau energi, karbohidrat, kalau di gizi itu sebenarnya ada perhitungan khususnya lagi. Cuman itu biasanya panjang perhitungannya. Tapi biasanya kalau misalnya di rumah sakit ataupun di puskesmas itu ngelihat statusnya itu udah dari tabel PMK tersebut gitu. Oh, gitu. Nah, agar manusia ini memiliki asupan gizi yang cukup, itu berapa jumlah kalori yang harus dikonsumsi perharinya? Kan kita punya zat gizi itu ada 2 unsur ya tadi, ada makro sama mikro. Untuk yang makro gimana presentasinya yang seharusnya kita konsumsi per hari? Misalnya karbohidrat tuh sehari manusia mengkonsumsi sekian persen, proteinnya sekian persen. Nah, itu gimana berapa? Sebenarnya kalau makro sama mikro ini sejalan ya. Apa asupannya untuk tubuh. Jadi kalau dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang itu ganti. Sekarang itu gizi seimbang. Nah, di dalam gizi seimbang itu ada namanya isi piringku. Di sana itu mengatur bagaimana pola makan kita. Pertama, misalnya di sini ada piring gitu. Piring setengah dari piring itu nanti sepertiganya itu nasi, sepertiganya sebelah lagi itu untuk sayuran. Nah, terus yang 2/3-nya itu untuk sayuran, 2/3-nya itu untuk buah-buahan, 2/3-nya lagi itu untuk protein, makan atau lauk pauk. Nah, kalau karbohidrat ini biasanya itu kan nasi. Nasi itu kan 1/3, itu sekitar kalau sekali makan itu sekitar 100 sampai 150 gram. Kalau untuk sayuran itu kan termasuk di sana ada zat gizi mikro ya. Misalnya kalau kayak dari sayuran hijau atau sayuran lain itu kan biasanya tinggi zat mikronya kan. Biasanya kalau untuk sayuran itu 100 sampai 150 gram juga karena sama-sama sepertiga dari piring. Untuk yang protein sendiri kan dari lauk pauk. Nah, di situ lauk pauknya ada lauk pauk hewani, ada lauk pauk nabati. Biasanya itu sekitar 50 sampai 60 gram. Kalau untuk buah-buahan juga tinggi kan zat mikronya seperti vitamin C juga ada di sana. Vitamin C seperti buah-buahan pisang atau jeruk di sana kan. Kalau untuk buah-buahan itu biasanya 100 gram, biasanya 50 sampai 100 gram untuk buah-buahan untuk makan per hari. Diimbangi juga dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Oke, tadi yang dijelasin Asri kalau untuk air putihnya 8 gelas per hari. Kalau yang untuk makanannya
Itu tadi untuk satu piring ya isinya segitu. Nah, Berarti untuk sekali makan, berarti kalau 3 kali makan berarti 3 piring dengan pembagian seperti itu. ya pembagian seperti itu, standarnya seperti itu gitu. Kalau untuk kan ada kemarin Nisa baca juga dia kalau Hmm. untuk pagi, siang sama malam itu presentase makanannya berbeda. Kalau pagi 25% dari kalori tubuh yang dibutuhkan. Kalau siang 50%, Mm-mm. kalau malam 25%. Jadi presentasi tertinggi itu di yang siang. Nah, itu kenapa di presentasi di siang itu lebih tinggi daripada pagi dan malam? Kenapa lebih tinggi dari pagi dan malam? Karena biasanya kalau siang itu apa? Kita kan memulai hari dari pagi, hari dari pagi dan melanjutkannya ke sore hari. Jadi kenapa siang hari lebih tinggi? Karena aktivitas yang paling banyak kita lakukan itu pada siang hari. Sementara kalau pagi hari itu kan kita memulai untuk melakukan aktivitas. Biasanya pencernaan itu belum bekerja secara maksimal. Jadi makanya lebih sedikit di pagi, terkadang lebih sedikit di pagi. Kalau di malam, malam itu adalah waktu istirahat pastinya. Karena waktu istirahat ini dibutuhkan kalori yang lebih sedikit daripada di siang hari. Di siang hari itu kan untuk memulihkan lagi tenaga yang kita bekerja dari pagi, dan di siang itu juga kita menambah energi lagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk sampai sore hari. Biasanya juga diselingi oleh selingan. Biasanya kalau pagi itu selingannya jam 9. Kalau untuk siang itu selingannya biasanya jam 4 sore. Oh, jadi waktu selingan itu kita biasanya bisa makan apa gitu yang bagus untuk selingan? Kalau selingan, biasanya selingan ini kan makanan-makanan ringan, bukan makanan berat ya. Biasanya selingan ini mungkin contohnya kayak buah-buahan bisa dipakai untuk selingan, atau mungkin roti-roti. Kalau sore itu biasanya seperti makan bubur kacang hijau bisa jadi untuk selingan, atau makanan yang sedikit lebih mungkin lebih berat ya, makanannya seperti bubur bubur sumsum bisa jadi untuk selingan sore, ataupun mungkin bisa seperti goreng-gorengan ya, biasanya juga kita makan-makan untuk selingan. Tapi kan karena goreng-gorengan kan tidak sehat kan, biasanya buah-buahan aja juga sudah cukup untuk memenuhi untuk selingan ini. Oke. Nah, kemarin kan Nisa juga diet kan. Diet itu kan nggak harus untuk Mm-mm. menurunkan berat badan. Diet tuh menurut ilmu ilmu gizi tuh gimana? Kalau untuk diet ya khususnya menurunkan berat badan ya. Kalau diet itu sebenarnya apa ya? Kalau dalam gizi itu lebih ke mengatur pola makan. Mengatur pola makan itu misalnya kalau orang diet itu sedikit lebih diturunkan. Jangan seperti ada orang pantangan kayak diet keto ya. Sekarang lagi zamannya diet keto, diet yang katanya menghindari yang namanya karbohidrat, tapi makannya makan lemak. Memang bisa turun berat badan secara cepat, secara apa? Tapi untuk kebutuhan kita sendiri kan kita juga butuh karbohidrat kita untuk dalam tubuh ini. Kalau misalnya gimana keseimbangan tubuh kita kalau misalnya tidak ada karbohidrat di dalam tubuh. Nah, terus juga kalau misalnya diet ini kadang diet diet orang kan diet ekstrim menurunkan berat badan. Sebenarnya cukup kita makan sesuai dengan asupan kita. Asupan itu kalau misalnya kita mau hitung bisa pakai aplikasi NutriSurvey. Di sana kita rincikan di situ apa sih yang kita makan sehari-hari. Misalnya satu hari ini makan nasi berapa gram. Nanti di sana dihitung sudah sesuai nggak kebutuhan sehari kita. Jangan sampai berlebih, jangan sampai kurang. Nah, di sana memang perlahan prosesnya, tapi kalau kita biasa itu lama-lama
konsisten. Kalau misalnya terbiasa kita makan nanti kalau misalnya kita makan uh, kita makan misalnya porsinya kurang nih, cuman untuk diet aja. Nanti pas kita udah kurus, kita nggak akan melanjutkan lagi tuh yang makanan yang sedikit tadi. Pasti kita akan meningkat lagi kan makanan kita. Nah, jadi itu banyak orang yang diet tapi sesudah turun berat badannya nanti uh, tidak konsisten, dia makannya malah tambah banyak karena membalas dendam yang tadi yang makannya sedikit itu. Jadi lebih baik makan sesuai dengan kebutuhan, karena kalau dibiasakan makan sesuai dengan asupan kebutuhan, nanti juga lama-lama berat badan kita bakalan turun. Memang prosesnya panjang tapi tidak menyakitkan, karena defisit kekurangan dari energi, misalnya kekurangan dari energi atau kekurangan dari karbohidrat, protein dan lemak itu berfungsi di tubuh kita itu untuk mengatur kestabilan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang sehari-hari, misalnya kurang kurang makanan, kurang energi gitu, gimana bisa kita menjalani sementara aktivitas yang kita lakukan itu kan membutuhkan energi. Kalau misalnya energi sehari kita itu kurang, kita akan lemas seharian, mengeluh seharian, karena itu tadi energi kita itu dipaksa untuk kurang dari kebutuhan sehari-hari kita. Oke. Jadi diet itu di ilmu gizi itu memang diperbolehkan, tapi mengikuti standar asupan atau gizi seimbang yang telah ditetapkan, nggak boleh kurang ya kan? Iya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi pas sesuai dengan asupannya. Oke. Nah, itu kan tadi ada efeknya di tubuh kalau kita kurang zat gizi gitu kan. Nah, bagaimana akibat yang diterima tubuh jika kekurangan gizi? Misalnya kita kekurangan karbohidrat, apa yang akan terjadi dalam tubuh kita gitu? Biasanya yang sering terjadi ya sama orang yang diet ini itu biasanya rambut yang cepat rontok biasanya. Rambut yang cepat rontok, terus masa tubuhnya itu memang berkurang, tapi kulitnya itu bergelambir terkadang karena tadi yang diet yang ekstrim tadi, tanpa diimbangin dengan makanan-makanan yang dapat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya energi dia rendah, energi yang dia makan tadi itu rendah dari kebutuhan dia sehari-hari, dia lemas, dia lesu sehari-hari, terus setiap hari itu aja yang terulang sama tubuh dia, otomatis masa otot dia itu berkurang. Setelah itu kulit dia yang tadinya kencang itu bergelambir, biasanya itu juga dapat menyebabkan keriput-keriput ataupun juga kulitnya kering, bisa karena kurangnya tadi asupan dari energinya, kulitnya kering. Terus tuh hormonnya juga mempengaruhi, misalnya bisa juga kalau perempuan itu haidnya tidak lancar, biasanya orang yang diet tadi hormonnya itu menjadi berantakan karena asupan dari tubuh dia itu tidak terpenuhi. Jadi berpengaruh juga ya asupan gizi kita terhadap sistem reproduksi kalau untuk wanita. Kalau untuk wanita ya, makanya sering orang orang yang kelebihan berat badan, orang yang terlalu kurus, itu kadang hormonnya itu kacau. Ada yang karena berat badan ini juga haidnya itu kan tidak lancar.
juga berpengaruh juga kan terhadap kehamilan. Biasanya ibu-ibu yang mengalami obesitas biasanya itu sering dianjurkan oleh dokter, kalau misalnya dia belum punya anak, itu sering dianjurkan oleh dokter untuk menurunkan berat badannya. Oh gitu. Itu iya sih, kemarin ada juga Nisa lihat kejadian di tempat tetangga itu, dia memang Mm-mm, Nisa lihat itu terlalu obesitas ya, terlalu besar gitu. Jadi dia sampai mm-mm. sekarang sulit punya anak. Apakah itu karena rahimnya tertutup lemak atau gimana? Kalau itu kurang tahu ya, cuman kalau biasanya itu masalah hormonnya, itu jatuhnya ke masalah hormon tadi. Kalau itu lebih ke bidan mungkin ya. Oh, oke Kalau oke. masalah reproduksi mungkin lebih ke bidan. Tapi kalau banyak juga misalnya ibunya apa ya, ibunya obesitas tadi ya, itu biasanya juga susah untuk nanti dia pada saat persalinan. Juga nanti anaknya itu lahirnya berat badannya itu apa ya, over. Kadang juga bisa berpengaruh kepada janinnya. Oh, oke. Jadi kalau berat badan ibunya over, kemungkinan besar si anak akan over juga dan akan sulit keluar lah kalau bayinya terlalu besar di dalam kandungan. Lebih baik Mm-mm. bayi itu besar dan gizinya lebih besar itu waktu udah di luar kandungan, biar nggak susah melahirkannya gitu ya kan. Oke, nah nih terakhir ya, Nisa nanya nih, kenapa kan kemarin kami juga belajar ilmu gizi itu cuma sekedar di kulit-kulitnya aja, karena kan kami jurusannya nggak kesini gitu, cuman mata kuliah. Jadi Iya. kami bahas kalau untuk laki-laki itu kalorinya 2.500 per hari, kalau perempuan Mm-mm. 2.000 kalori. Nah, kenapa laki-laki lebih besar itu kalorinya dibandingkan dengan perempuan yang sama-sama, misalnya sama-sama aktivitas sehari-harinya tuh sama gitu. Kalau laki-laki itu yang pertama, pertumbuhan laki-laki itu lebih cepat daripada perempuan. Nah, makanya eh, apa ya, kebutuhan kalorinya itu lebih tinggi. Terus aktivitas laki-laki ini juga biasanya lebih banyak daripada perempuan. Jadi pemakaian tenaga apa ya, tenaga dari laki-laki ini kan besar biasanya. Nah, sesuai juga dengan asupan gizinya berarti harus meningkat juga. Karena besarnya tadi energi yang dipakai oleh laki-laki. Contohnya kayak mungkin laki-laki lebih aktif daripada perempuan. Atau perempuan itu kan lebih, kita lihat aja kalau misalnya olahraga misalnya kan, laki-laki ini pasti lebih intensitas olahraganya lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan gampang capek, gampang lemas gitu kan. Kalau laki-laki ini banyak apa ya namanya, lebih besar energi dia, sehingga lebih besar juga pengeluaran dia seorang laki-laki ini, sehingga asupan yang diperlukan itu juga jauh lebih besar daripada perempuan. Oh, oke oke. Nah, oke, abis sih pertanyaan Nisa itu aja. Mm-mm. Makasih ya Asri udah bantu Nisa. Kalau ada kata-kata Nisa yang kurang baik atau kurang berkenan, Nisa mohon maaf. Oke. Udah mau Isa juga. Iya ya. Oke, kita tutup ya. Makasih Asri. Mm-mm. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi Mm-mm. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.